Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'd. Mulai hari ini kita insyaallah membaca tafsir Al-Quran lewat tulisannya Mbah Bisri Mustafa. Iki abai Mbah Khalil, Kiai Mustafa Bisri saking Rembang, dari Rembang. Bisri itu menantunya Kiai Khalil. Berarti Mbah Bisri itu menantunya Kiai Khalil bin Harun. Dulu ada Kiai Sarang, ada dua alim dari Sarang, namanya Kiai Khalil sama Kiai Umar. Terus Kiai Umar diambil menantu oleh pendiri Pondok Sarang, Mbah Ghazali. Sama-sama alimnya. Enggak tahu ceritanya gimana, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Kiai Khalil itu kemudian pindah ke Rembang. Yang Kiai Umar tetap di Sarang. Kiai Khalil pindah ke Rembang sekitar 45 kilo, 45 sampai 50 kilo dari Sarang. Jadi pindah ke sana. Ini Kiai Khalil. Dua-duanya sangat alimnya. Kalau Kiai Umar di Sarang itu semenjak beliau menggantikan mertuanya Mbah Ghazali, beliau yang kemudian menjadi kiainya para kiai di Sarang. Kiainya para kiai di Sarang namanya Mbah Umar. Tapi sayangnya beliau tidak punya keturunan. Ini Mbah Umar yang dulu Mbah Ghazali. Ayah saya itu namanya Mbah Mahmudah binti Mbah Hasanah. Mbah Hasanah itu bin Syu'aib bin Ghazali, binti Syu'aib bin Ghazali. Jadi sudah berapa kali kita sudah tahun berapa enggak tahu saya, mungkin sekitar 1800-an sampai 1900 awal itu Mbah Khalil. Yang jelas sampai 900-an lah Mbah Khalil sama Mbah Umar. Tapi di awal 900-an saya yakin, mulai 1800-an sampai 1900. Nah, kemudian Mbah Khalil ini bikin pondok di Rembang, pondok besar. Termasuk santrinya adalah Kiai Mbah Mahrus. Mbah Mahrus dulu mondoknya di Rembang di tempatnya Mbah Khalil. Kemudian Mbah Mahrus juga, kalau abah saya cerita, mau diambil menantu sama Mbah Khalil, tapi ya enggak jadi, enggak jodoh. Kemudian diambil menantu oleh Mbah Karim di sini. Nah, tapi kemudian beliau mendapatkan menantu namanya Mbah Bisri, seorang alim, orator, yang seorang orator, dan putra-putranya, saudara-saudaranya juga ada saudaranya lagi namanya Mbah Mustafa. Mbah Bisri sama Mustafa ini alim juga dua-duanya. Nah, kalau ayahnya ini seorang pedagang, orang kaya. Nah, diceritakan oleh ayah saya itu dulu
kiai yang disebut di sini, Kiai siapa namanya ini, Bisri, Kiai Bisri Mustafa, Mbah siapa sing kok Bangilan sama Mbah Misbah, bukan Mbah Mustafa, Mbah Misbah, punya saudara Mbah Misbah di itu juga gurunya orang-orang alim ya. Mbah Misbah bukan Mbah Mustafa. Mustafa ayahnya Mbah Mustafa, tapi aslinya namanya Jawa karena memang orang kaya, hanya orang kaya, bukan orang kiai, tapi senang sama ulama, senang sama Mbah Khalil, sangat senang dengan Mbah Khalil. Pokoknya kayak semuanya diberikan. Ada cerita, dia ceritain sama ayah saya sampai Mbah Mustafa ini orang saudagar ini memberi hutang kepada Mbah Khalil, yang Mbah Khalil itu dulu ya namanya kiai tetap kepingin ada penghasilan, bukan dari pondok, kepingin dagang. Nah, kiai dagang yang enggak mentoloan, diutang ya diberikan, ditang sana diberikan. Nah, husnudzon ini besar sehingga kemudian tidak mau membayar, sampai ketika jatuh tempo lah Mustafa namanya saudagar namanya Mustafa itu selalu ke makmum sama Mbah Khalil, makmum sama Mbah Khalil. Wah, itu nyambayar malu Mbah Khalil ini nggak bisa bayar. Akhirnya mudir santri katakan, ya saya gak bisa ngimami karena sakit, saking malunya ini saking malunya katakan sakit. Nah, setelah itu mungkin dikunjungi, setelah itu karena sakit akhirnya dikunjungi. Akhirnya tambah malu sama gimana ini. Akhirnya bilang terus terang, saya itu bukan karena sakit, tapi karena malu untuk menemui kamu karena saya tidak bisa bayar ini. Akhirnya terus kemudian Pak Mustafa bilang, nggak apa-apa, paling penting saya didoakan, anak-anaknya saya didoakan biar jadi alim. Nah, itulah kemudian menjadi muncullah Mbah Bisri ini yang alim, ahli orator, ahli pidato juga, banyak menerjemahkan, banyak juga Mbah Misbah. Yang kemudian Mbah Bisri ini diambil mantu sama Mbah Khalil sendiri. Nah, ini yani berkat senangnya ayahnya dengan orang ulama, senang tidak hanya sekedar senang. Kadang-kadang kan orang hanya memberi senang tapi anaknya disekolahkan kemana nggak tahu. Kan banyak juga senang tapi anaknya disekolahkan kemana nggak mau, supaya anak saya itu mengikuti orang alim itu. Tapi enggak, beliau Mustafa ya ini konsekuen ketika senang dan beliau kepingin bagaimana anak saya bisa menjadi seperti itu. Jadilah kemudian Mbah Bisri kayak menggantikan tempatnya Mbah Mahrus di sana yang gak jadi diambil mantu oleh Mbah Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ini surat ini tentang, ini masih surat yang Makkiyah, yakni surat Makkiyah yang diturunkan pada waktu masih Kanjeng Nabi masih belum hijrah.
Ketika belum hijrah, maklum yang dihadapi adalah orang-orang yang mengingkari diutusnya Rasulullah SAW. Yang dihadapi adalah orang-orang yang mengingkari Al-Quran, orang-orang yang mengingkari akan kebangkitan. Maka kebanyakan hampir semuanya surat-surat Makkiyah niki tentang akidah, tentang iman dengan Al-Quran, iman dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran tentang hari kiamat, hari akhir, termasuk surat ini. Termasuk surat ini yang untuk meyakinkan bahwa benar-benar hari kiamat, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah apa? Adalah perkara yang hak, dengan dibuktikan ciptaan-ciptaan, dalil-dalil ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma saking opo yatasaaluna padha takon tinakonan iya wong Quraisy. Iya itu kalau dalam bahasa kita ya di sopo. Tentang apa mereka pada saling bertanya. Anin nabail azim, anin nabi saking cerita al azim kang agung. Dari tentang cerita mereka bertanya tentang cerita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi kang hum kang utawi menungso kabeh, alladzi kang hum kang utawi menungso kabeh, hum utawi menungso kabeh fihi ing dalem alladzi iku mukhtalifuna padha sulaya ya menungso, ya wong akeh ya menungso kabeh, yaitu sesuatu yang mereka berselisih. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak, yang mereka selisihkan, bahkan kebanyakan mereka tidak mempercayainya. Nah ini nabail azim, cerita yang besar. Ini ada yang memaknai nabail azim adalah Al-Quran. Kayak di sini beliau ngendika niki Al-Quran. Wong Quraisy padha takon tinakonan ing perkarane Quran kang dikagawa dening Kanjeng Nabi. Iki kalau beliau di dalam pinggirnya bilang ngendika seperti itu ketika ini kan memang benar Al-Quranul Azim yang diinikan, tapi apakah itu Qurannya atau yang dibawa oleh Al-Quran tentang cerita-cerita yang agung, yang besar, yaitu tentang hari kiamat, bahwa mereka akan dibangkitkan. Yang dibawa oleh Al-Quran yaitu bahwa semuanya niki namun diciptakan oleh Allah, dan nanti makhluk menungsa ini bakal dibangkitkan. Tidak sekedar seperti ucapan mereka, bagaimana mereka membangkitkan tulang yang sudah hancur seperti ini sambil membawa tulang yang sudah keropos sambil diginikan. Mungkin ya nabail azim, kalau zahiri naba itu adalah sebuah kabar. Namanya naba di dalam bahasa Arab adalah khabar secara mutlak. Ada yang mengatakan naba itu adalah suatu kabar yang mempunyai faedah yang besar. Ini atau itu, tapi jelas disifati al-azim, berarti cerita yang agung, yang besar, yang menakutkan, alladzim fihi mukhtalifun. Nah, ini kalau menurut saya sih ya yang dibawa oleh Al-Qur'an. Mereka bertanya-tanya benar apa enggak tentang Quran yang mengatakan yakni cerita-cerita yang di dalam Al-Quran yang orang itu akan dibangkitkan, kemudian akan kalau enggak iman akan desa untuk selamanya. Mereka mereka saling bertanya tentang cerita yang besar yang orang-orang berselisih tentang itu. Kalla ojo koyok ngono,
Jangan seperti itu. Saya alamuna bakal podo weruh iya wong Quraisy. Jangan seperti itu. Kalian benar-benar akan tahu. Kalau saya alamun kalian bakal tahu. Summa kalla mongko nuli-nuli ojo koyok ngono. Saya alamuna bakal podo ngerti, podo weruh, podo ngerti ya wong Quraisy. Jangan seperti itu, kemudian jangan seperti itu. Mereka akan tahu bahwa itu adalah hal yang benar, akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Alam naj'alil arda mihada. Ono toh ora andadekaken ingsun. Nah, kita ingsun al arda ing bumi. Tak diadakan mihadan ing dadi lemek. Ing kayak mihad. Mihadan ing dadi lemek. Ini sebagian mengatakan kan apa utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, dari kata-kata mahdi mim ha dal mahdi mihad. Ini jadi bumi disamakan sama Allah mubalaghah kayak tempat tidurnya seorang bayi, tempat tidurnya seorang bayi yang bisa untuk enak untuk tidur untuk ini. Tapi sih jelas di beliau mengatakan yakni firasyan, mihatan yakni firas, kayak lemek yang tidak yang apa enak untuk ditempati, bisa tetap di situ. Mubalaghah dalam yakni bumi ini dipadakno karo itu podo-podo sama-sama bisa ditempati, enak untuk ditinggali. Nah. Bukan kami menjadikan bumi sebagai mihat, padahal kita tahu di tempat-tempat lain ya, di planet-planet yang lain tidak seperti bumi yang bisa ditempati. Wal jibala lan ing pira-pira lan ing gunung-gunung autadan lan dadekaken ing gunung-gunung autadan ingkang dadi pira-pira patok. Ing pira-pira patok. Nah, ini dijadikan patok niki makna murad beliau. Alina autat itu maknanya watat. Watat itu biasanya kalau apa jenis niki seperti kemah kemudian diberi ini pasak. Nah, itu namanya watat, disebut watat itu. Nah, kalau di dalam Fir'aun jenis niki dzil autat wa fir'auna dzil autat, ini yang belum pernah kita sebenarnya autat itu apa? Ya memang ada tafsir-tafsir yang ini apakah autat di sini adalah ini perkara suatu yang menjadi pasak di bumi untuk bangunan-bangunan Fir'aun, mungkin saja. Tapi sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa Fir'aun itu punya patok. Ya, dan kalau memang mengacu kepada sini, Fir'aun yang sini punya sesuatu yang ke dalam. Kita kembali lagi wal jibala autada. Ilmu-ilmu ulama sekarang membuktikan bahwa gunung itu dijadikan kayak patok. Ya, ini sangat mendalam sekali, dalam sehingga kemudian menjadikan menjadikan bahwa gunung itu bumi itu tidak bergeser dengan mudah. Andai kata tidak ada pasaknya maka akan bergeser-geser terus, karena bukti ilmiah membuktikan bahwa sebenarnya di bawah itu cair, pasti akan bergeser. Ya. Wa khalaqnakum, ini tanda-tanda, yakni bukankah Allah telah menjadikan bumi ini kayak mihat yang ini bisa ditempati, tempat menetap. Wal jibala autada, dan gunung-gunung ini sebagai pasak-pasak bumi itu. Ini dua tanda yang harusnya dengan ini kita mengimani kekuatannya Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita tahu bumi dan orang-orang semuanya, hampir semuanya, nggak ada yang tidak mengakui anone Tuhan, anone penciptaan apa? Alam. Kan gitu kan. Apalagi yang dihitopi, yang diajak bicara adalah orang Quraisy yang memang sudah iman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Cumaan mereka mengingkari tentang apa yang dibawa Al-Quran, yang terkandung dalam Al-Quran, bahwa mereka akan dibangkitkan. Mereka nggak percaya bahwa Allah akan membangkitkan, akan bisa membangkitkan mereka. Dan kemudian diceritakan bahwa Allah akan membalas mereka. Maka ditunjukkan, itu loh, kamu tahu bumi itu ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu, ini ngitop mereka juga ngitopi kita semuanya. Kamu gak lihat bumi, bagaimana bumi itu enak ditempati. Bagaimana kalian tahu bahwa gunung itu sebagai patok bumi, supaya kita ngitopi, ada orang Quraisy juga ngitopi kita. Kalau masa Gusti Allah yang menciptakan seperti itu yang luar biasa nggak bisa membangkitkan kalian? Gak bisa memberi balas kepada kalian? Allah yang kemampuan tidak terbatas seperti ini. Wa khalaqnakum, lan andadekaken ingsun ing sira kabeh. Wa khalaqnakum, lan dadekaken ingsun kum ing sira kabeh, didadekaken azwajan ing lanang wadon, ing berpasangan-pasangan. Kami menciptakan kalian itu berpasang-pasang. Ini tanda yang nomor 3. Allah mampu untuk menjadikan kalian berpasang-pasang. Wa ja'alna lan wis dadekaken ingsun naumakum ing turu sira kabeh, didadekaken subatan ing dadi ngaso. Dan kami menjadikan tidur kalian untuk napa? Jadi istirahat. Subat masdar dari lafadz sabat. Sabat bisa dimaknani al-qata', memotong, memutus. Sabata fularun asyai'a sabtan, memutus. Nah. Bisa juga maknani subatan minas sabat bimakna rohah, istirahat. Di hari Sabtu ini sudah selesai istirahat, bimakna rohah, diam. Nah ini dijadikan diam dan istirahat. Ini pada ini secara bahasa. Dan memang tidur adalah sebagai istirahat kita, istirahat badan juga sekaligus istirahat pikiran. Wong gak iso turu niku ya akan stres. Pasti orang itu ketika tidak tidur juga pasti akan stres, karena butuh pikir. Sebagaimana badan ini perlu istirahat, otak juga perlu istirahat. Ini tanda nomor berapa nih? Al-majalah hada wal jibata wal jibala utata wa khalaqum naswaja wa ja'alna naumakum subata. Nomor 4. Wa ja'alna al-laila libasa, lan andadekaken ingsun al-laila ing bengi didadekaken libasan ing perkara sing nutupi, ing kayak pakaian yang menutupi dengan kegelapannya. Sebaliknya, lan waja'alna lan dadekaken ingsun an-nahara ing rina didadekaken ma'asyan ing dadi mangsa luru pangan. Luru yakni golek, mencari pangan. Ma'asya kalau dalam bahasa Arab, dalam sorof disebut isim zaman, isim makan. Nah, di sini teman pasti wong nahar itu nama zaman, berarti ma'asyan berarti juga nama jenis disebut isim zaman. Jadi dan kami menjadikan siang sebagai masa untuk mencari penghidupan, untuk mencari penopang hidup, makan, minum dan seterusnya. Ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai ngingatno kenikmatan Allah kepada kita, yaitu nikmat-nikmat ini. Gusti Allah mampu untuk menjadikan kita itu bisa hidup di dunia dengan enak, dengan
cocok dengan kita. Malam diberikan gelap supaya kita tidur bisa benar-benar istirahat. Kalau terang itu juga nggak begitu istirahat. Sampai bedakan antara tidur dengan pakai lampu dengan tidak pakai lampu, pasti akan merasakan. Istirahat benar-benar itu ketika nggak ada lampu itu sebenar-benar no. Nah, karena juga di sini ada saraf-sarafnya, mungkin menurut mereka ini ada saraf-sarafnya yang akan terasa ketika terang. Ketika terang maka kita nggak bisa istirahat total, tapi kalau gelap nih so lebih lelap daripada ketika di dalam terpaan cahaya. Dan malam lah yang memang untuk tidur, untuk istirahat. Wa ja'al laila libasa. Maka dari itu Kanjeng Nabi melarang untuk bergadang tiap hari. Aku nggak akan tidur malam untuk tahu kita tahajud. Kanjeng Nabi ngendika fa inna li badanika 'alaika haqqan. Jangan seperti itu, badanmu juga punya hak untuk istirahat. Artinya malam juga digunakan untuk istirahat. Ini wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banina lan bangun sapa kita lan anjenengaken. Jadi anjenengaken yakni membangun nggih sapa ingsun anjenengaken fauqakum ing dalem dhuwur sira kabeh sab'an ing langit 7 syidadan kang kuat-kuat kabeh. Dibangun di atas kalian 7 langit yang kuat-kuat. Ini dalam hal-hal yang seperti ini jumhur kebanyakan ulama mengatakan ini adalah langit-langit yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang di sahih yang tentang ada langit pertama yang ketika Rasulullah mau naik itu pakai ngedok, malaikat Jibril ngedok, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Tapi sebagian yang mengatakan banina fawqakum sab'an shidada, yakni lapisan langit yang ada 7. Jadi lapisan-lapisan sekarang ini mulai di atmosfer tahap apa sampai itu ada 7. Memang diteliti oleh ini adalah ada 7 yang disebut atmosfer bumi, troposfer, sak terus ini ada 7. Saya yakin semuanya tidak mengingkari, kecuali orang-orang yang memang sudah hampir keluar dari Islam, bahkan mungkin sudah keluar dengan Islam, baik yang berkata sab'an syidatan yang dimaksud adalah lapisan-lapisan itu, atau yang dimaksud adalah langit yang disebutkan dalam hadis-hadis tempatnya para malaikat yang kemudian di situ sangat steril, tidak ada boleh masuk kecuali dengan izin khusus. Itu semuanya mengatakan bahwa langit yang ada 7 yang diceritakan dalam hadis itu adalah sesuatu kebenaran, memang ada kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu. Cuman yang dimaksud di sini sab'an syidatan, apakah langit yang diceritakan Kanjeng Nabi atau langit yang ini yang menjadi perbedaan antar ahli tafsir, dan itu ahli tafsir sekarang, dan itu tidak menjadikan orang-orang yang penafsir seperti ini kemudian orang yang ahli bid'ah atau apapun, kecuali kalau orang tersebut meyakini bahwa yang di dalam hadis yang mengatakan ada 7 langit yang khusus itu tidak ada. Baru ini yang baru, orang itu jelas tidak benar, orang itu nggak bisa diikuti ketika dia menafikan ada langit itu. Kalau ini mungkin saja, dan menguatkan pendapat itu adalah ini hal-hal yang bisa dicerna. Kita disuruh berpikir, bukankah Allah telah menjadikan bumi itu mihat, bukankah Allah menjadikan jibal itu sebagai pasak, itu semuanya bisa dicerna. Maka kemungkinan besar wa banina fawqakum sab'an shidada di sini juga bisa
Dicerna artinya bisa diteliti. Kalau yang pertama-tama bisa diteliti, maka di sini pastinya bisa diteliti. Kalau masalah langit yang ketemu malaikat penjaga langit itu kan tidak mungkin kita akan melihat itu. Ada, kita harus yakin bahwa di langit itu, di atas kita langit, entah langit yang di tempat mana itu ada langit yang memang steril, malaikat orang nggak bisa masuk ke sana, memang ada. Tapi di mana tempatnya? Ini Allah alam. Itu suatu alam namanya alam malakut. Itu alam malakut yakni alam Allah yang tidak kelihatan. Ada namanya alam mulk, alam yang kelihatan ini. Alamnya Allah, kekuasaan Allah yang kelihatan ini namanya alamul mulk. Nah, ini ketika awal-awal berbicara tentang alamul mulk, mestinya di sini alamul mulk, alam yang kelihatan ini. Allahu a'lam. Nah, terus waja'alna sirajan ini. Jadi ini dalil-dalil untuk menunjukkan bahwa Allah mampu untuk membangkitkan, untuk nanti menjadikan hal-hal yang kayak menurut sebagian orang kayak dongeng, orang-orang kafir kayak dongeng, itu sebenarnya juga sudah kita bisa lihat dari kekuatan Allah, kekuasaan Allah menciptakan alam-alam yang bisa kita lihat, bisa kita teliti ini dengan sangat mendetail. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna lan andati akan ingsun, yani iya ingsun atau ingsun dadi akan sirojan ing lampu wahajan kang mencorong, kang yatawahaj yang yakni yang sangat terang, yang mencorong, yang yani ahli tafsir ini yang saya tahu sirojan wahajan, saya baca pada mengatakan bahwa sirojan wahajan di sini adalah matahari, sirojan wahajan, dan kami menjadikan sirojan wahajan. Wa anzalna lan wis nurunaken sapa kita, lan nurunaken ingsun, nurunaken minal mi'sirati saking pira-pira mendung, ma'an ing banyu, pira-pira banyu, fajajan kang akeh banget, fajajan yang akeh banget, yang yang kemesok sing banget bangke. Dan kami turunkan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kami menurunkan dari mendung-mendung itu ma'an sajaja linukhrija, supaya ngetokaken kita bihi kelawan bihi kelawan mak sing sajajan, supaya kita mengeluarkan dengan air tersebut, supaya ngetokaken ingsun bihi sebab iya mak, bihi sebab iya mak ngetokaken habban ing biji, wa nabatan lan cecukulan. Baik pada akhirnya tujuannya, atau yang pada akhirnya kita mengeluarkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematian, setelah kehancurannya. Nah, ini apalagi ini adalah hampir mirip dengan penciptaan, ini kita kebangkitan lagi. Sudah nggak ada apa-apanya, tapi ternyata ketika kena air maka tumbuhan, kayak kalau nggak ada air kayak sudah rata dengan tanah, kayak semuanya semua tinggal tanah semuanya. Begitu kena air langsung, walaupun itu di daerah-daerah padang pasir pun, kalau di sini mungkin masih itu baru tumbuh kemarin, di padang pasir sudah bertahun-tahun tidak pernah ada tumbuhan. Ketika itu kena air terus juga akhirnya sudah ada tumbuh di situ. Wa jannatin lan ngetoak lan piro-piro kebunan, piro-piro kebun, alfafan kang rempek-rempek,
Ya rembug-rembug ya ini sing napa jenenge niki yang rimbun yang banyak buahnya. Inna yaumal fasli, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah, kemudian menegaskan bahwa memang benar-benar akan ada hari kiamat, akan hari pembalasan. Makanya disebut inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli, setuhune dinone putusan, disone penghakiman. Fasal itu ya faslul qadha, itu maknanya ya ini putusan hukuman, putusan hakim, putusan penghakiman. Inna yaumal fasli, setuhune dina putusan iku kana iku ono iya yaumul fasl ono iku miqatan, iku waktu males, iku tuh males yakni pembalasan. Masalah miqat itu adalah waktu tertentu untuk melakukan sesuatu, yakni suatu waktu yang di situ untuk melakukan sesuatu, untuk suatu perbuatan ditentukan untuk perbuatan, sesuatu perbuatan yang dilakukan di situ. Ini namanya miqat. Makanya miqat zamani. Ya miqat ya zaman. Yani waktu itu untuk miqat zaman. Yani miqat kemudian diperluas kalau di situ miqat zaman. Yani ada waktu haji itu tidak bisa kita melakukan ihram haji kecuali di waktu-waktu bulan-bulan haji. Kamu bulan Ramadan tidak bisa niat haji, makanya disebut miqat, kemudian diperluas menjadi ada miqat makani. Tapi sebenarnya miqat maknanya adalah suatu waktu tertentu yang di situ mau dilakukan sesuatu. Nah, ini maknanya miqat, yang kemudian beliau ini setengah makna asli maknanya juga sebagai makna apa? Makna murad cara bahasa kitab. Yakni miqatan, waktu pembalasan, sebagai waktu pembalasan. Jadi gak ono pembalasannya, tidak ada di sini. Jadi suatu hari pemutusan adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan sesuatu, apa itu? Yaitu pembalasan. Innal fasli kana miqata, pasti akan terjadi nih. Yauma yunfakhu, ing dalem dinane disebul apa fisuri, apa iki koyo ono sing kurang niki fisuri, apa sangka kala kala sengkala biasanya ya. Fisuri apa sengkala, maknanya qarn. Sur yakni qarn merujuk lafaz qarn itu maknanya ya kayak disebut qarn yakni trompet sing kayak napa qarn itu kayak tanduk seperti itu, sehingga kemudian digambarkan yang seperti itu. Tapi apakah ini apa seperti itu kita tidak bisa memastikan. Yang jelas sesuatu yang bisa ditiup, yang itu ada suaranya, jelas seperti ini. Karena ketika hari hadis yang sahih dikatakan bahwa ada ketika waktu ditiup ada seseorang yang mendengarkan suara apa gini. Kemudian digambarkan melakukan seperti ini. Artinya kan sesuatu yang bisa didengarkan. Sing sebul yang bisa didengarkan. Bentuknya kayak apa kita tidak bisa merujuk kecuali dari hadis-hadis. Sedangkan hadis sing sahih hampir yang menjelaskan secara spesifik, sepengetahuan saya kok nggak bisa ini kurang mendetail, sehingga kita hanya bisa mengatakan sur adalah sesuatu semacam trompet, semacam horn yang kemudian suaranya yang dengan tiupan yang pertama akan mati semuanya, untuk yang tiupan yang kedua akan bangkit semuanya dan makhluk itu. Nah, ini yang kedua, karena fatatuna mongko podo teko sira kabeh afwajan hale golong-golong, hale golongan-golongan, afwajan hale golong-golong, dan kalian datang dengan berbondong-bondong dari itu.
Ini yang apa? Ini yang ditegaskan, yang dikuatkan dengan apa? Dalil-dalil tadi adalah mulai dari yaumul fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihat lan dibuka apa as-sama'u pira-pira langit. Fakanat mongko ono apa langit, fakanat mongko ono ya langit ono iku abwaban dadi pira-pira lawang. Kemudian langit itu menjadi kayak pintu, menjadi apa, menjadi pintu-pintu. Maksudnya tertutup rapat, nggak bisa masuk kecuali tempat tertentu, kemudian dibukai, maka pintunya hanya satu yang bisa masuk di situ. Waktu awal itu pun minta izin, kemudian dibukai semuanya. Ini kalau memang langit yang itu. Mungkin juga kalau orang sekarang sebagian dia kita tidak bisa memastikan juga. Kemudian Nona mengatakan ya langit-langit sekarang ini, kalau sekarang itu mau mudhun mau naik itu semua orang akan kesulitan untuk bisa berjalan dengan cepat untuk naik. Tapi begitu nanti ini dibukai sehingga bisa berjalan dengan cepat ke atas ke bawah niki, malaikat pun bisa dengan cepat, tidak perlu lewat mi'raj. Sing mi'raj yang tempat naik ya li ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, yang di dalam surat Ma'arij. Allah mempunyai ma'arij yakni tempat-tempat naik sing ta'rujul malaikatu, yang malaikat warruhu itu naik, rujuk malaikat warruhu ilaihi kepadanya, fi yaumin pada dalam satu hari, miqdaruhu 50 alfa sana 50 tahun. Dan berarti kan lewat mi'raj itu cepat, kalau lewat lian nggak bisa cepat. Kalau melihat itu berarti yang lain ini dibukai semua, jika naik turunnya cepat, tidak harus lewat mi'raj. Mungkin gini, tapi mungkin juga maknanya sama yang diceritakan dengan Allah SWT, dan ahli tafsir kebanyakan ya langit-langit yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang 7 itu yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini atau gitu, Allah alam, yang jelas pasti langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ malaikat gambar turunan. Wasuyiratil jibalu lan den lakokaken apa al jibalu pira-pira gunung, apa pira-pira gunung, fakanat mongko ono iya jibal niki dikai napa tanda seperti ini, berarti sebelumnya balik nih sebelumnya, yaitu niki sore gunung mau, yaiku gunung dadi iku saroban, dadi koyok amun-amun, kayak fata morgana, silang semuanya, sina sama sekali. Dan wa bussatil jibalu basa, di dalam ayat lain wa bussatil jibalu basa, peterbangan hancur kabeh. Bussatil jibalu basa fatuk wa idza dukkatil ardu taka, terus wabusatil jibalu saat teringin kalau ngurutkan kangelan, kalau dibaca dari awal sampai lihat apal. Di dalam surat apa itu? Ini surat Waqiah ya, di waktu wabusatil jibalu besar. Ini bahasanya, kalau di sana bahasakan seperti ini. Kalau di sini wasirat, dijalankan, diterbangkan semuanya, melakukan al-jibalu fakanat saroba. Inna jahannama, saat temani jahannam, setelah mendikakno bahwa hari pembalasan, hari pemutusan, yang benar, yang salah, yang ahlil haq, ahlil batil, semuanya diputuskan. Kemudian harinya ada dua, ada inna jahannama kanat mirsada, ono sing inna lil muttaqina mafaza. Tadi disebutkan dua, masirnya, tempat kembalinya kalau enggak ke jahannam ya ke lil muttaqina mafaza. Inna jahannama, setuhune jahannam, saat temen jahannam iku kanat, iku ono ya jahannam, iku mirsadan, iku disediakno, mengintai atau disediakan. Rasul itu dia mengintai, menunggu
atau mirsadan maknanya disediakno litaghina marang wong kang padha lacut ma'aban inggon bali-bali litaghina ma'aba. Marang wong kang padha lacut ma'aban enggon bali. Ini kalau secara nahwu ya, ini kan tidak jadi apa litaghina tadi apa ma'aban jadi apa, enggak ada. Tapi kalau kita secara nahwu innalit litaghina ma'aba aina jahannama kanat ma'aban lit taghin. Ini kanat litaghina ma'aba. Jadi ini juga di sini napa jenis ini jadi litaghi ma'aba ini menjadi khobar yang nomor 2 mirsad dan menjadi khobar yang pertama. Ma'aban tur iku nggon bali nek cara makna secara mendetil niki nek sing belajar nahwu nggih untuk yang belajar nahwu litaghi ma'aban niki jadi napa khobar yang kedua, mirsadan jadi khobar yang pertama, ma'aban jadi khobar yang kedua, hakoban jadi khobar yang ketiga. Yang benar labithina fiha enggak hakoban enggak menjadi khobar, hakoban menjadi dzaraf itu ya. Litaghina kedue wong sing padha lacut iku ma'aban iku dadi nggon bali tempat kembalinya orang-orang yang melewati batas-batas yang digaris-garis oleh Allah Subhanahu wa taala. Labithina hale podo amanggon kabeh fiha ing dalem jahannam ahqaban ing dalem pira-pira mangsa. Haqbatun minaz zaman itu maknanya haqban waktu yang panjang. Ahqaban berarti beberapa waktu yang panjang, yang sangat panjang, yang tidak tahu panjangnya kayak apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dipakai oleh sebagian orang bahwa oh itu berarti jahanam itu ada habisnya. Ya kita kan tidak bisa melihat satu sisi. Sedangkan di sana masih banyak hadis yang menunjukkan bahwa itu memang mukhalladun. Ditegaskan khalidun mukhalladun. Banyak Quran yang mendikatkan bahwa orang-orang kafir di jahanam itu selama-lamanya. Termasuk hadis yang sahih bahwa kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sampai dikatakan khuludan ya ahlan nar khuludan fil nar ya ahlal jannah khuludan fil jannah. Kalian akan langgeng di neraka, kamu akan langgeng di surga. Menunjukkan bahwa benar-benar khulud. Nah, jadi ahqaban maknanya ya seperti itu, yakni hikbah itu adalah waktu yang panjang, ahqaban jamaknya berarti waktu-waktu yang sangat panjang, bukan berarti kemudian ada habisnya. Enggak. Melihat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jahanam itu akan selama-lamanya. Gini atau gitu, yang jelas ulama enggak ada yang mengatakan bahwa jahanam akan habisnya. Ini pertama. Kalaupun kamu meyakini akan ada habisnya, kamu kena api baru 1 menit 5 menit aja kayak gitu, rasanya bagaimana dengan itu bertahun-tahun yang sangat panjang. Labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. La yadzuquna ora ngicipi iya ahlun neraka, penduduk neraka, ahli neraka. Ora ngicipi iya ahli neraka, yakni sapa ahli neraka fiha ing dalem jahannam bardan wala syaraban. Bardan niki beliau maknani bardan maknani turu. Nauman niki tafsir Jalalain maknane apa? Bardan maknane apa?
tidur maknane niki. Nah, ini beliau mengikuti tafsir Jalalain, tapi bardan makna yang zahir adalah bardan adalah dingin, bardan adalah adem. Maka sebagian tafsir ya enggak, ya bardan ya dingin. Tapi saya tahu maknanya, tidak tahu makna apa namanya ini. Naum apakah itu diambilkan dari mana? Walhasil tafsir Jalalain memberi makna ini mungkin beliau ngambil dari tafsir Jalalain, bardan maknanya adem. Apa tidur, maknanya tidur. La yadzukuna dalam tafsir Jalalain fa in nauman fa innahum la yadzukunahu, mereka tidak akan merasakan tidur. Ya maklum bisa la yahya wa la yamut wa la yahya, pasti juga enggak akan bisa tidur. Tapi apakah maknanya bardan seperti itu? Sebagian jenenge niki ahli tafsir kebanyakan mengatakan ya ini tidak merasakan dingin sedikit pun, tidak pernah merasakan dingin, panas terus, tidak pernah diberi keringanan dengan rasa dingin walaupun sebentar. Bartan ing turu ya, wala syaraban lan ora ing umben sama sekali tidak minum, illa hamiman kejaba banyu kang banget panase, wa ghasaqan lan lanahwu yakni napa jenenge niki cananah air napa jenenge niki darah bercampur nanah. Ini mereka minumnya seperti itu, waliyadzubillah. Jazaan kelawan piwales, ay jazallahu jazaan wifaqon kan ngeterpi yakni nyocoki, sesuai balasan yang sesuai. Kan gak sesuai ya, kita bayangkan saja kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bekerja untuk kamu mendapatkan mata saja, dikata kamu tidak punya mata kamu akan mati-matian, mungkin kamu habiskan umurmu untuk mendapatkan mata. Itu satu kenikmatan. Sudah diberi seperti itu malah membohongkan Allah, malah mencaci Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala bilang enggak ono Rasulullah ngendika enggak ada orang yang sabar kayak sabarnya Allah. Mendengar dicaci oleh orang masih tetap diberi oleh Allah. Enggak ada orang yang kayak sabar kayak Allah, mendengar cara langsung dicaci maki tapi tetap orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya niki sudah sangat keterlaluan, sudah diberi seperti itu, tidak berusaha untuk beramal untuk Allah, ngikuti Allah, justru malah mencaci maki yang sing pemberi. Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba, innahum sesungguhnya setuhune ahli neraka iku kanu iku ono ya ahli neraka iku la yarjuna iku ora padha wedi, ai ahli neraka iya ahli neraka hisaban ing hisab, mereka tidak yarjuna, jadi asalnya makna yarjuna itu mengharapkan. Yang dimaksud di sini adalah tidak takut dengan nanti akan dihisab amalnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, wa kadzdzabu lan anggorohaken iya ahli neraka bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, kidzaban kelawan anggorohaken temenan. Nah, ini termasuk masdari kadzdzaba yukadzibu takdziban wa kidzaban, termasuk kidzaban ini adalah masdarnya kadzabu, mereka benar-benar membohongkan dengan ayat-ayatku. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben suci ahsainahu ngitung ingsun ing iya sawiji-wiji ing iya syai' kulla syai' kitaban kelawan nulis temenan, kami menghitungnya dengan kitab. Kami semua tulis di dalam kitaban
Ya, ini ada di Lauh Mahfuz. Semuanya kami catat semuanya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu mongko ngrasakno sira kabeh, ngrasakno sira kabeh. Yani ngrasakno, maksudnya ngrasakno tapi maksudnya ngrasakno sira kabeh, maka rasakan kalian. Falan nazidakum mongko ora nambahi sapa ingsun ing sira kabeh, ora nambahi illa adzaban kejaba siksa, yakni kejaba ing siksa. Saya tidak akan menambah kalian kecuali siksa tambah nemen. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Innalil muttaqina. Ada dua kelompok, yang pertama ahli jannah, sekarang ahli surga. Innalil muttaqina, setuhune iku keduwe wong-wong kang wedi ning gone Gusti Allah, wong sing bertakwa, wong sing wedi Gusti Allah, apa mafazan panggonan bejo, panggonan merkole, mendapatkan panggonan keberuntungan. Hadaiqa, rupane pira-pira kebunan, wa anaba, lan pira-pira anggur, pira-pira anggur, kebunan anggur-anggur. Mereka orang-orang yang muttaqin, yang takut pada Allah, takut pada hisabnya Allah, dan dia beramal melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mereka mendapatkan tempat keberuntungan, yaitu kebun-kebun anggur. Wa kawaibah, lan pira-pira putri kang cemekel susune. Ini saya yakin kawaib seperti sini, ini artinya perempuan, sebagaimana sebagian tafsir. Kawaib itu yakni perempuan, al-sadid jamak kaib, bukan perempuan yang sudah dewasa disebut kawaib. Nah, perempuan yang dewasa, yang apa jenenge, bagus badannya, yang rawakannya, ini disebut kawaib. Kawaib. Nah. Yang itu ditandai dengan apa jenenge niki, dengan apa jenenge niki, tumbuhnya payudara. Atroban kang jemagar roto. Saya tidak tahu maknanya jemagar itu apa. Atroban itu maknanya umurnya sama, ini ku atrob. Tirbi, atrob, yakni tirbi, yakni seumur denganku. Atrob yakni apa jenenge niki, yang sepadan semuanya, umurnya yang podo-podo kabeh. Ini tapi makna Jawa saya ini mungkin jemagar ya apa, saya tidak tahu maknanya. Yang jelas umurnya rata semuanya. Wa ka'san, lan duweni, lan mendapatkan duweni gelas-gelas kencana. Kencana itu maknanya emas ya. Dihakon kan kebak sajeng. Kebak sajeng ya, ini maksudnya penuh. Itu sudah kebak sajeng. Nah, ini penuh. Alah, di sini cuman apakah kaksan itu mesti emas? Karena di sana juga ada yang menunjukkan bahwa di sana juga ada min fiddatin. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ternyata di sana juga ada, di surga juga ada kaas yang dari min fiddah. Jadi cara kula kencana ya kurang tepat, karena di sana ternyata tidak hanya wadah emas saja, tapi ternyata di sana ada perak yang kayak apa? Kayak kaca, kayak kaca bening, kayak kaca. Nah, jadi lebih umum, lebih baik lah wakaksan dan apa? Wadah-wadah dan apa jenis gelas-gelas dihakon yang kebak sajeng, yang kebak yang penuh. Nah, ini dan mereka punya waktu zaman dahulu ini bahasa sesuai menyesuaikan dengan mereka, yakni orang yang diajak bicara pada saat itu. Yang diajak bicara mereka kalau sudah kaas itu artinya sudah kebanggaan dengan minuman keras, minum khamr pada saat itu. Maka bahasanya juga dibahasakan dengan khamr. Apa jenis ini? Fiha anharum min khamril ladzatil lisya ribin. Min khamrin
Yani mesin ini min khamrin ladzatil lisyaribin, dari khamr, dari minuman keras kalau bahasanya orang sekarang, dari arak, ladzatil lisyaribin. Tapi di dalam ini la fiha ghaulu wala la fiha ghaulu, gak ono ngelune, gak ono dadekno pusing, gak ono nutupi napa ini ki. Alhasil tidak ada mabuk, hanya sekedar nama saja. Tapi karena pada saat itu bahasanya seperti itu, maka dibahasakan yang mewah menurut, tapi itu hanya sekedar nama. Karena orang yang mencari minum khamr itu karena mabuknya, hilang semuanya perasaan, hilang sudah kesusahan kan gitu. Nah, itu hanya tapi sekedar, lah itu tidak terjadi di surga. Maka hanya sekedar nama untuk mengikuti penamaan mereka yang memang namanya kayak gitu. Kayak saya yakin juga misk kalau kita kan sering tidak seneng, merasa misik itu seneng, semuanya seneng apa enggak? Kan orang Jawa enggak seneng. Tapi karena pada saat itu orang yang diajak bicara orang Arab, yang orang Arab itu orang yang semuanya senang misik, yang mewah sekali, sehingga dibahasakan dengan bahasa misk. Tapi itu hanya sekedar nama. Karena apa? Kalau misik yang ada yang nanti itu adalah misik yang benar-benar cocok untuk semuanya, orang Jawa, orang Eropa, orang mana saja, semuanya itu akan merasa nikmat. Ya, itu hanya sekedar nama yang tidak seperti misik-misik yang kita kadang baunya kok ya gini ya, kayak gitu kalau orang Jawa. Ini juga saya yakin juga seperti ini wakasanya, dan memang seperti itu. Lihat di ayat-ayat yang lain bahwa disebut khamril ladzatil lisyaribin, disebut khamr, yaitu khamr arak. Tapi di sana la fiha ghaul, enggak ono napa pusing, enggak ono mabuk noni, yang disifati seperti itu di ayat yang lain. Oh, berarti itu bukan khamr, yang bukan arak yang kita kenal. Dan kaksan dihakot di sini. Ini makanya kemudian di Sulam Taufik disebutkan kalau ada orang bilang kaksan dihakot untuk meremehkan sambil ngomong ngambil minum arak dengan meremehkan Al-Qur'an, kaksan dihakot murtad ini, sebab sudah meremehkan Al-Quran. Nah, karena memang kaksan dihako ya memang asli ini makna orang dahulu digunakan untuk makna minuman keras. Nah, kemudian dia kok pakai itu untuk makna minuman keras dengan tujuan meremehkan Al-Quran, gak percaya dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi murtad karena ini. Wa ka'san dihaqqa la yasma'una fiha, ora padha krungu sapa ya ahli jannah, ora padha krungu ya ahli jannah fiha ing dalem ya jannah, ora krungu lahwan ing omong lelah mang sing gak ono gunane. Mereka tidak akan mendengar di sana ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Wala kidzaban, lan ora omongan goroh, dan tidak mendengar omongan bohong di sana. Jazaan mir rabbika ata'an hisaba, jazaan kelawan males, mir rabbika sangking pangeran iro, ata'an paweweh hisaban, ata'an paweweh yani ita'an yani jazallahu jazaan mir rabbika, rabbuka jazaan bika wa ata'an hisaban kang akeh. Hisab kok akeh, jadi ini hisab kan berarti kan dihitung. Nah, ini dari kata-kata, bukan dari hisab-hisab yang seperti itu. Hisaban yakni dari kata-kata a'tani fa'ahsabani, dari kata-kata a'tani fa'ahsabani, bukan hisab yang mana nih dihisab kita dihitung. Oh, berarti sudah dihitung, berarti hanya sedikit, oh bisa dihitung. Enggak, itu dari kata-kata a'tani fa'ahsabani. Dia memberi saya fa'ahsabani, sampai aku bilang hasbi cukup. Nah, sangat banyaknya sampai aku bilang pun cukup niki pun kuatah niki pun kata niki pun banget akeh. Nah, niki diberi sampai saya bilang hasbi cekap hasbi maknanya cekap pun cekap.
Nah, ini kemudian makna secara umum langsung yang mana hisaban yang sangat banyak sampai bilang hasbi. Nah, ini Rabbis samawati wal ard, pemberian sangka Tuhanmu rupane Rabbis samawati, pengirane pira-pira langit, wal ardi lan bumi, wamalan barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane langit lan bumi, ar-rahmani kang welas asih. Yang beri itu adalah Tuhannya langit dan bumi dan apa yang antara keduanya, yang maha welas. Wis duweni sakmono gedene langit bumi sak itu banyaknya dan maha welas. Akhirnya bener-bener rahmat Gusti Allah koyo dicurahkan pada saat itu, benar pada akhirat itu, pemberian itu. Sampai kalau di dalam di dalam hadis dikatakan Allah niku mempunyai 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat yang diturunkan di bumi, yang dibagi untuk semua makhluk yang ada di bumi, itu hanya satu. Yang itu menyebabkan seorang kuda atau hewan buas itu mengangkat kakinya karena khawatir menimpa anaknya. Sampai hewan buas pun tidak menyakiti anaknya. Itu hanya rahmat satu yang diturunkan oleh Allah. Maka disebut Ar-Rahman, yang memberi balasan. Allah pencipta yang mempunyai langit dan bumi seisinya, dan kemudian yang maha belas kasih. Ini isyarah bahwa sebenarnya itu rahmat yang benar-benar rahmat, sampai 99% dari rahmat Gusti Allah diturunkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenikmatan yang kayak gitu. Gini aja rahmat yang diturunkan di sini dibagi wong sak donya mawon sudah seperti ini. Bagaimana rahmat nanti di akhirat tidak terbayangkan. 99%-nya akan dinikmati oleh ahli jannah. La yamlikuna ora padha miliki ai makhluk, iya makhluk minhu sangking Gusti Allah ora miliki khitaban ing guneman. Mereka tidak mampu untuk berbicara dan pada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur, pada hari pembalasan, hari orang-orang wis gak iso ngomong, yang bisa ndika adalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur, ing dalem dinane jumeneng diri apa ar-ruhu, sapa roh, yang disebut roh yaitu malaikat Jibril, sapa malaikat Jibril, wal malaikatu lan malaikat liyane, malaikat liyane Jibril, soffan hale baris kabeh, berbaris, la yatakallamuna ora padha guneman iya makhluk, iya kabeh makhluk, malaikat dan yang lain, illa man kejaba wong adzina kang paring izin lahu marang man sapa ar-rahman pangeran kang welas asih, wa qala lan ngucap sapa iya man sawaban kelawan pengucapan kang bener, utawa ucapan sing bener, utawa qaulan sawaban, utawa sawaban ing ucapan sing bener. Pada hari kapan itu? Pada orang malaikat roh Jibril dan para malaikat berbaris, mereka tidak mampu berkata. Ini kita zahir ya, la yatakallamun bukan makhluk, tapi di sini adalah malaikat dan roh, apalagi yang lain. Malaikat saja nggak berani ngomong, bagaimana dengan yang lain. Nah, ini zahir, secara zahir urutan kata-kata niki la yatakallamun bukan makhluk, tapi pada niki roh dan malaikat. Kalau malaikat dan roh tidak bisa berbicara, malaikat Jibril yang terdekat, malaikat yang dekat sama Allah tidak bisa berbicara, artinya yang lain juga akan diam semuanya. Nah, kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah Ar-Rahman, dan dia pun akan mengucapkan hal yang benar, tidak mungkin mengucapkan yang tidak benar. Dzalika utawi mengkono dina, ini diakhiri setelah membicarakan ahwalu yaumil kiamat, tentang jahanam,
tentang nar, tentang keadaan yang menakutkan dari hari kiamat sampai orang nggak ada yang bisa berani berkata apapun. Kemudian ditegaskan bahwa hari itu adalah hak. Dan ditunjukkan, pertama ditunjukkan bukti kekuasaan Allah. Setelah itu mengatakan bahwa Allah menceritakan akhirat, hari pembalasan, jannah, nar, itu semuanya hak. Kemudian ditegaskan di sini dzalikal yaumul haq. Dzalika utai mengkono dina iku al yaumu iku dina al haqqu kang ini kang nyoto hak, kang nyoto, yani nyoto tetap, kang nyoto tetap, itu adalah benar-benar hari yang nyata dan akan terjadi, pasti akan terjadi. Faman mongko utawi mongko sing sapa wonge, faman mongko sing sapa wae syaa kang ngarepaken yaman ittakhadha mongko ngalap yaman ila rabbihi maring pengirane man, ngalap ma'aban ing nggon bali. Nah niki nek cara nahwu niki balik maring ngene nahwu piye. Mau enggak mau nerangno nahwu. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman di sini adalah syartiyah. Syartiyah maksudnya maknanya utawi. Ittakhadha iku dadi khobar iku mesti. Terus kemudian syaa ya, syaa itu adalah khobarnya, ittakhadha itu adalah jawabnya. Nah di sini enggak dimaknani faman mongko utawi sapa enggak ya. Maka siapapun yang berkehendak, yakni berkehendak apa? Untuk menjadi baik, untuk menjadi selamat, untuk selamat dari jahanam, untuk mendapatkan apa? Mafazan hadaiqa wa'a, maka dia kudu menjadikan, membikin jalan menuju Tuhannya, bikin jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba, bertaat kepada Allah, ngelakoni ketaatan sehingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari pembalasan, hari orang hanya bisa nanya ada surga dan neraka yang kayak gitu, surga yang kayak gitu, itu benar-benar adalah hari yang hak, hari yang benar-benar nyata akan terjadi. Siapapun yang menghendaki untuk menjadi baik, maka jadikan jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bikinlah jalan untuk dekati rahmat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi kembali kepada rahmat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna angdharnakum adzaban qariba, inna setuhuni ingsun iku angdharnakum iku medeni ingsun ing sira kabeh, kum ing sira kabeh, medeni adzaban ing siksa qariban kang parek. Kami peringatkan kepada kalian tentang azab yang dekat. Kullu atin qarib, setiap perkara yang datang itu dekat. Setiap yang perkara itu yang pasti datangnya itu pasti adalah suatu yang dekat, yang pasti datang. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu, bisa juga bahwa mereka menganggap jauh. Wajine niki wa narahu qariba sadribi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menyangka bahwa itu adalah jauh siksaan Gusti Allah, dan ini adalah jauh. Wa narahu qariba, sedangkan kami mandang itu adalah dekat dibanding dengan penciptaane langit bumi pirang tahun niku. Kalau menurut ahli geografi, ahli astronomi sekarang, berapa tahun dibanding dengan itu benar-benar dekat. Ya kan 100 tahun dibanding dengan bagaimana bumi tercipta, sangat dekat. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang masih sangat dekat dibanding dengan itu semuanya. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat semuanya kayak para kabeh. Indahum yarawna ba'ida. Kita sendiri loh dari umur 50 60 kayak baru kemarin kita itu menikmati muda kita. Tahu-tahu sudah merasa tua. Kan kayak baru kemarin. Iya.
Makanya inna anzarnahukum adzaban qariba, kami peringatkan kepada kalian siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u, yauma yanzuru ing dalem dinane ningali sapa al mar'u, sapa awa-awaan ma ing perkara ing barang qaddamat kang andinginaken apa yadahu tangan loro ni almar wa yaqulu lan ngucap sapa al kafir wong sing wong sapa al kafir wong kafir ngucapaken ya laitani eling-eling menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku turaban iku dadi lebu. Pada orang yang melihat apa yang perbuatan apa yang diperbuat tangannya zaman di dunia dulu, dia bisa melihat semuanya apa yang sudah diperbuat ini kedua tangannya, ya maksudnya itu dia yang diperbuat oleh dia. Yang pada kali ini perbuatan tangannya, pada kali bahasa Arab itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia juga ada kemiripan. Itu ulah perbuatan tangannya, padahal ya kadang pakai kaki, nyaduk. Iya kan, menyiksa orang pakai rusaknya pakai kaki mungkin, tapi itu ulah tangannya. Nah ini sama dengan bahasa-bahasa seperti ini. Makanya orang-orang yang memahami tangan kemudian pasti Allah punya tangan dengan karena bahasa Allah bisa tangan itu ya karena nggak memahami bahasa. Pendudukan Jepang kok nanti dikatakan wong Jepang pada lungguh kabeh saya gak jadi menang wong duduk. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini gak usah dipahami kemudian duduk beneran. Biarkan kamu memahami dengan pemikiran kamu dingin ininya sambil memahami bahwa lisa kamitslihi syai'un. Ini mungkin kembali lagi bahwa mereka apa pada hari orang melihat perbuatan tangannya dan orang kafir berkata ya laitani kuntu turaba, andai kata aku menjadi debu saja. Kapan ini ulama ketika makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan yang lain ini ketika setelah selesai hubungan kemudian mereka menjadi tanah. Kan ada kisos ini pembalasan. Allah Maha Adil. Semua makhluk itu diberi kisos, punya ini masuk hewan kayak apa saja. Ada hewan satu berbuat zalim kepada yang lain walaupun itu bukan manusia, tetap diberi keadilan nanti di akhirat. Di dunia nggak mungkin adil 100%, maka di akhirat ada keadilan. Ada hewan-hewan yang lain selain yang berakal manusia dan jin, ketika sudah selesai kisos, sudah kemudian mereka menjadi debu. Dan pada saat itulah orang-orang kafir bilang andai kata saya kayak Maria menjadi debu, nggak ada, sudah selesai hukumannya. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Nas'alullah al-afiyah al-afa wal-afiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.